Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hal yang penting dalam beragama adalah akidah. Dan akidah ini adalah perkara mudah, namun menjadi sulit dan dipersulit oleh pemikiran-pemikiran yang kacau, yang menyebabkan para ulama melakukan pembagian-bagian akidah ataupun tauhid menjadi pembagian-pembagian yang seharusnya tidak perlu. Sama seperti halnya dengan sholat. Zaman dahulu tidak dikenal itu wajib sholat, sunnah sholat, kemudian rukun sholat, karena ada hal yang menyulitkan. Karena itu para ulama membaginya menjadi pembagian-pembagian tersebut. Demikian yang disampaikan oleh Ustadz Ariful Bahri dalam ceramahnya yang berjudul Ulama dalam Akidah dan Manhaj. Mari kita simak ceramah tersebut. Dan kita semua tahu bahwa yang paling penting di dalam agama itu adalah masalah akidah. Dan kita harus ingat, sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pasti memberikan kemudahan di dalamnya. Tidak mungkin sesuatu yang kita butuhkan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kaedah yang ada di dunia. Apapun yang dibutuhkan oleh semua makhluk, maka Allah akan memperbanyaknya. Misalnya kita contohkan, di dunia apa yang kita butuhkan? Yang paling banyak kita butuhkan? Udara. Sehingga udara kita dapatkan di mana-mana. Kemudian setelahnya apa yang kita butuhkan? Air. Mana yang lebih kebutuhan kita kepada air atau udara? Secara urutan, yang pertama itu adalah kebutuhan kita kepada udara. Sehingga udara lebih banyak daripada air. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kebutuhan makhluknya, mengetahui kebutuhan hambanya. Kebutuhan kita tentang masalah akidah adalah kebutuhan kita bersama. Dan untuk mendapatkannya adalah sesuatu yang mudah bagi kita melakukannya. Jadi pelajaran yang paling mudah itu adalah pelajaran akidah. Pelajaran tauhid, pelajaran yang paling mudah dipahami. Tetapi kenapa pelajaran tauhid menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya? Karena sudah mulai dikacau di sana di sini. Maka akhirnya yang mudah menjadi rumit, yang sejatinya mudah bagi kita memahaminya, maka menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan muqaddimah bagi kita bersama. Sehingga kenapa para ulama, terutama ulama-ulama mazhab, mereka tidak terlalu banyak tulisannya tentang masalah akidah. Karena akidah itu tidak perlu ditulis. Akidah itu semua kita butuh. Kita mengucapkan la ilaha illallah, semua kita tahu maknanya. Ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, selesai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah akidah. Tetapi kadang-kadang dipersulit. Sehingga dikala akidah itu sudah mulai dipersulit, maka di saat itulah para ulama mulai menerapkan kaedah-kaedah yang ada di dalamnya. Akidah sebenarnya tidak perlu kaedah. Sama dengan kita melaksanakan ibadah salat. Orang-orang terdahulu, mereka tidak pernah tahu ini rukun salat, ini sunat salat, ini wajib salat. Tidak ada pembagian seperti itu, tidak ada. Karena semuanya paham. Kita tidak perlu pembagian, kita tidak perlu ada kaedah ini, 1, 2, dan 3, tidak perlu. Karena semua kita paham. Tetapi karena itu sudah mulai dipersulit, maka di saat itulah para ulama ingin kembali memberikan kemudahan. Sama kita contohkan misalnya, pembagian tauhid. Ini kita contohkan, salah satu contoh saja. Siapa di antara kita di sini yang tahu apa pembagian tauhid? Yang paling kecil umurnya. Taib, berapa tahun nak umurnya nak? Isna asyar sana. Taib, berapa pembagian tauhid? Salah satu aksam. Siapa yang membaginya? Siapa yang membaginya? Allah yang membaginya. Siapa? Rasul yang membaginya. Taib, Masya Allah. Silakan nak sini. Nah, ini hadiahnya. Nah, ini kamu yang mendapatkan hadiah pertama ya, supaya kamu nanti bisa langsung pergi berangkat umrah ya. Untuk memahitamu Allah. Silakan nak. Insya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Walaupun jawabannya salah ya.
Baik, barakallahu fikum. Yang penting jawab dulu. Salah benar urusan yang kedua. Baik. Siapa lagi yang bisa menjawab? Sekarang yang paling tua. Baik. Baik, siapa? Silakan Pak. Pembagian tauhid. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang membagi tiga? Ulama siapa? Ulama salaf. Siapa ulamanya? Kita harus jelas-jelas ya. Baik, siapa membaginya? Karena nanti apabila kita bilang tauhid dibagi tiga, apa bedanya kita dengan Nasara? Trinitas. Betul nih. Masya Allah. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Allah jaga khairan. Kasih ya Pak ya, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Wa iyyakum. Betul menurut Bapak tapi salah menurut kami ya. Baik, tidak menjadi masalah. Nah, itu hanya sekedar contoh saja. Artinya tauhid itu tidak dibagi. Siapa yang membagi tauhid? Tidak ada bagiannya. Apa arti tauhid? Diambil dari kata tauhid itu apa artinya? Wahada yuwahidu tauhidan. Apa arti tauhid? Wahada. Artinya satu. Terus tiba-tiba kita bagi menjadi tiga. Siapa yang membaginya? Nah, bagian tauhid ini ikhwatul Islam itu hanya sekedar contoh. Tauhid itu tidak ada bagiannya. Hanya saja dikala kalimat tauhid ini sudah dipersulit, maka di saat itulah para ulama mulai memperlihatkan, oh ternyata pembagian tauhid itu 1, 2 dan 3. Maka di saat itu kita tidak boleh mengatakan tauhid dibagi 3, enggak. Tauhid itu ada dibagi 2. Ada juga yang mengatakan dibagi 3. Ada juga yang mengatakan dibagi 4. Ada juga yang mengatakan dibagi 5. Terlepas daripada pembagian para ulama tersebut, namun tujuannya adalah untuk mengembalikan tauhid dan makna tauhid itu sendiri. Bisa dipahami? Kenapa sekarang kita membahas tentang ada wajib salat, ada rukun salat, ada sunat-sunat salat? Agar kita tahu nanti kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita tebus untuk melakukan kesalahan tersebut. Kalau dulu mereka dikala salah di dalam melaksanakan ibadah salat, mereka langsung tahu apa yang harus dilakukan. Nah, begitu juga tauhid itu tidak ada bagiannya, tetapi pada akhirnya kenapa harus dibagi? Untuk mengembalikan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara hukum asal tauhid itu tidak ada baginya. Kalaupun ada pembagiannya, terutama tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah, ada lagi yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada lagi yang disebut dengan tauhid al-asma'i was sifat. Makanya tauhid itu tidak mesti kita bagi. Ada yang mau bagi 2 silahkan, ada yang mau bagi 3 juga silahkan, tidak menjadi masalah. Yang kita permasalahkan bukan bagiannya, tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada pembagiannya. Nah, begitu juga dengan ilmu akidah. Akidah itu mudah sekali, mudah, tidak ada rumit di dalamnya. Tidak mungkin akidah itu sesuatu yang sulit. Tetapi karena sudah mulai dipersulit, dan kita tahu ikhwatul Islam, dulu di zaman Al-Ma'mun, itu di akhir abad kedua Hijriyah, ada sebuah perlombaan. Perlombaan yang luar biasa. Apa perlombaannya? Barang siapa yang bisa menerjemahkan kitab-kitab dari luar, kitab dari mana saja, ke dalam bahasa Arab, maka terjemahannya akan diganti dengan emas. Misalnya mereka menerjemahkan ada kitab-kitab, misalnya kitab Yunani kuno misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apabila diterjemahkan dan ada yang berhasil, maka timbangan kertasnya yang ditulis itu ditimbang. Seberapa beratnya? Misalnya kertasnya beratnya 1 kilo, untuknya emas 1 kilo. Dan itu sesuatu yang menggiurkan. Makanya orang-orang yang menerjemah dulu sengaja menulis bahasanya dengan tulisan yang besar, supaya banyak mendapatkan kertas, sehingga nanti menjadi berat dan banyak emas yang didapatkan. Artinya itu adalah langkah awal. Kenapa kita tidak mencukupkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga perkataan para ulama, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum, atau juga perkataan para tabi'in? Sebenarnya sudah lengkap. Iya teman-teman, semoga penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LCMA tersebut memberi pemahaman yang pada kita. Semoga dapat kita pahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.